wa syafa'ah fi yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yaitu seperti biasa, mari bersama-sama kita buka majelis kita dengan bacaan sholawat bil qulub. Semoga kita semua diberikan kesehatan zahir dan batin ya Allah. Keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, dan umumnya kita semuanya dengan fadilah sholawat akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita semuanya belajar melihat hikayah-hikayah betapa orang-orang yang melakukan puasa ini sangat dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan gambaran-gambaran keistimewaan. Sebagaimana riwayat penisbatan masjid adalah tempat yang mulia, sehingga namanya pun Baitullah, rumahnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya siapapun yang masuk di dalamnya hum ahlullah, siapapun yang memuliakan masjid, memakmurkan masjid, itu sudah diakui mereka semua adalah ahli. Ahli itu keluarga, keluarga itu orang yang terdekat, orang terdekat itu kekasihnya. Sehingga siapapun yang memakmurkan masjid, siapapun yang ada di tempat yang dinisbatkan kepada zat Allah, tempat itu pasti mulia, yang masuk juga mulia, yang di dalamnya juga layak untuk mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya. Ini sangat dekat. Dalam ayat lain, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ayfaqul lahum inni qaribun wa huwa tamsalul kamal li'amruhu bi amal wa nabal ibad wa qalam wa ta'awahatullahi wa ta'ahu ala akhwalihim hal min qurba makanihim
ruyan arabiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rabb ya Rasulullah aqrab rabbana wa nakhini amba idana wa natini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan dirinya sendiri bahwasanya dalam riwayat, bila mana hai Muhammad, bila mana ada hamba yang bertanya, ada umatmu yang bertanya aina Allah, di manakah Allah, maka jawaban yang paling tepat itu fa inni qarib, dijawab Allah ini sangatlah dekat dengan si hamba. Pak ininya ini Allah, saya itu sangat dekat dengan hamba. Waqalahum inni qaribun, sangat dekat. Makanya ada bahasa-bahasa Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Gitu kan, ada kan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah itu tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Allah itu dimanapun kita berada pasti melihat apa yang bersama-sama kita laksanakan. Ini kedekatan Allah. Maka bahasanya siapapun yang minta kepadaku maka akan aku kabulkan. Bahasanya begini. Andai kata kita ini orangnya ada di Banjar, yang satu ada di dekat kita. Andai kata minta, bahasanya saya minta itu, pasti bahasa minta itu saya kasih. Bahasa saya kasih itu kira-kira orangnya ada di Banjar atau di samping kita? Halo. Ya. Halo. Ya. Samping. Nah, pasti. Saya minta, ini saya kasih. Ini saya kasih. Tidak mungkin kalau orangnya di Banjar, walaupun bahasanya saya kasih lewat HP misalnya, itu tetap aja lama bahasanya, tetap lama, jauh. Jadi bila mana ada hamba berdoa, faida salibat anni, kalau ada orang minta kepada aku, ini tak kasih. Bahasa ini pasti bahasa dekat. Bahasanya pasti bahasa sangat dekat sekali dengan kita. Makanya ini bahasa, makanya kembali lagi, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Karena siapa yang mengenal diri, maka disitulah akan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diri ini tidak pernah pisah dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemanapun kita berjalan, disitulah Allah akan bersama dengan kita. Bi ilmi, maksudnya itu ilmunya Allah. Kok bukan Allah jejer dengan kita. Bahasa dekat antara hamba dengan Allah itu jangan disamakan dekatnya hamba dengan hamba. Jauh berbeda. Allah mempunyai sifat maha melihat. Nah, kita juga bisa melihat. Jadi ada kesamaan di dalam hal semacam itu. Cuma kalau bahasa melihatnya manusia itu ada tergantung pada ruang dan waktu, ada batasannya. Tapi kalau melihatnya Allah tanpa batas, Allah maha mendengar, ya kita juga bisa mendengar. Cuma mendengarnya Allah dengan mendengarnya kita itu beda. Kita tetap terbatas dengan ruang dan waktu. Kita di sini di balik layar sana, balik dinding itu sudah tidak dengar. Tempat jauh sudah tidak dengar. Memandang pun tempat jauh juga tidak bisa melihat. Beda dengan ilmunya Allah. Jadi yang dimaksud kedekatan ini ada di dalam bab ilmu. Bahwa tamsibul kamalil ilmi, di perumpamaan kesempurnaan ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui afalnya ibad. Apapun yang dilakukan seorang hamba, Allah itu pasti tahu. Dimanapun tempatnya, walaupun toh di lengnya semut, di lubang semut misalkan, ada kata bisa masuk, ya kan? Di lubang semut, tetap Allah itu melihat. Dimanapun kita mau berada, mau dimanakah, tetap Allah itu melihat. Maka
Sebagaimana dulu pernah saya sampaikan ceritanya anak santri itu, kiainya kan mau menguji santri. Di antara santri-santri ini mana yang kira-kira bisa lulus dari ilmu ma'rifatnya. Kemudian diuji, suruh bawa ayam masing-masing, bawa ayam, bawa pisau. PR-nya gampang aja, sembelihlah ayam itu dengan syarat tidak ada yang tahu. Wah, itu ujian itu. Ya kalau kita gampang aja dalam kamar ya kan, sembelih klekek tidak ada yang tahu. Itu begitu banyaknya santri ya gampang aja, ada yang sembunyi di WC, bawa ke kamar sendiri, bawa ke sana, semua sembunyi-sembunyi, beleh semuanya, klekek. Bayangannya lurus sedikit pokoknya ya kan. Tidak ada yang tahu ini, lurus ini, tidak ada yang tahu. Bawa kumpul semuanya, mana hasilnya? Ini yai, bangga semuanya. Ada satu santri, Din, Bapak Raja, kamu kok belum sembelih? Lulus kata Pak Raja ini. Satu enggak bingung, enggak bisa, masih hidup dari sembelih. Ditanya, itu sudah jadi olokan itu. Udah olokan teman-teman. Cemen kayak penakut kau ya. Nyembelih ayam aja enggak berani. Bisa jadi olok-olok kita enggak ada olokan. Begitu sampai kepada kiainya ditanya, Kang, kenapa sama enggak berani menyembelih? Pak Yai, di mana saya bisa menyembelih? Dimanapun saya berada, innallaha sami'un basir. Allah itu maha melihat terhadap apa yang akan saya lakukan. Dimanapun saya berada, Allah melihatnya, sehingga tidak bisa saya menyembelih tanpa ada yang mengetahuinya. Nah, apa yang belum membelalak semuanya. Oh iya, baru mafhum, baru paham. Jadi ujian itu ujian keyakinan itu. Ujiannya itu ternyata yang dulu satu saja itu betul-betul lulus, yang satu itu, karena tidak bisa menyembelih ayam gara-gara agar Allah mengetahui kalau Allah itu maha melihat apa yang hamba lakukan. Nah, ini yang salah, malah satu ini malah yang lulus, tidak bisa menyembelih karena syaratnya kan dengan syarat tidak ada yang melihat. Sementara yang satu ini luar biasa, keyakinannya masalah tauhidnya luar biasa, sehingga dia meyakini akan mampu bisa menyembelih ayam ini kalau tidak ada orang yang melihat, karena Allah maha melihat. Ini tamsilan. Pak ini qorib itu tamsilan, bahwasanya ilmunya Allah itu sungguh-sungguh sangat luas, seluas-luasnya. Allah mengetahui apapun yang dilakukan seorang hamba, apapun yang dikatakan waqwalihim, apapun yang dikatakan seorang hamba. Innallaha sami'un basir, innallaha alimun bidzati syudur. Jangankan kita ngomong, ya kan? Jangankan ngobrol, jangankan ngobrol ngedubus itu, di dalam hati aja juga unek-uneknya. Sebelum kita keluarkan baru dalam batin itu aja sudah Allah itu mengetahui. Innallaha alimun bidzati syudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Belum sempat kita keluarkan. Itu harus sudah tahu. Makanya ini menjadi keyakinan teman-teman kita yang mengatakan, "Lu ngapa kok doa tentang ini barang doa tentang ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah." Oh iya kan? Itu kan sama ini kan kelas cemen-cemen kan? Tunggu, jadi cemen. Memangnya Allah itu tidak dengar, ya kan? Sekolah. Apa salah itu? Tidak salah. Cuma salahnya itu ngomong kepada siapa, itu masalahnya. Ngomong kepada siapa? Ya ngomong kepada orang-orang yang sudah kos-kos sudah masalah. Lah ngomong kalau kericik-kericik ini ya kan? Kayak kita ini, bukan kelasnya bro. Tuh mau teriak-teriaknya nggak kopul-kopul. Nah iya, sampai minta dorongan orang banyak ya, nggak kopul-kopul.
apalagi dewi karo ngomong. Kira-kira tahu-tahu sudah hilang ngantuk. Ini hebatnya ulama daripada ahli sunnah wal jamaah. Ulama itu begini nih, karena ada nilai tarbiyah, logikanya ini, logikanya. Andai kata kita mulai dari kecil, tidak mendengarkan pak yainya, pak imamnya, pak ustadznya wiritan, kira-kira apa dia tolong ya kan, kayak mana ketulung loh. Orang ngerti apa-apa, orang ngerti, ya kan, tidak ngerti apa-apa. Wiritan habis sholat dia menang, mbuh lamun apa orang ngerti juga. Atau mendingan main HP aja ya, habis sholat ya kan, boleh, wiritan nggak boleh lah, oplak ngono gitu ya, ya ampun lah, ya gak nyambung lah. Apa hubungannya dengan sholatnya? Tidak ada hubungannya. Sholat itu diawali dari takbir diakhiri dengan salam. Bar sholat juga sembarang, mau jungkir balik kah, mau kencing kah, mau kah, mau apakah sembarang. Selesai, sholatnya kan sudah selesai, urusannya sudah beda. Kemudian kita gunakan karena waktu mustajabah adalah ba'diyah sholat, itu waktu yang mustajab. Habis itu kita diajarkan untuk berdoa, lo kan bagus. Kemudian orang ahli sunnah namanya jamaah itu tidak ada kok satu orang, pasti lebih daripada satu banyak. Kemudian ada nilai tarbiyahnya, pendidikan, supaya anak-anak ini, makmum ini ngerti, andai kata nanti dia itu sholat sendiri atau mungkin di luar itu menjadi imam, itu biar tahu, oh tata caranya begini. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah selalu memikirkan kepada makmumnya. Ora kok terus kayak cah sekolahan tengah-tengah, senganten duluan pulang, ya kan? Akhirnya jadi lamcing, orang nggak nunggu anteng langsung pulang, salam langsung pelencing, ngono kae. Lek gak ngono plorok-plorokan, pendeli, betah-betahan kan. Tidak ada ajarannya, tidak ada tarbiyahnya kalau begitu itu, tidak ada tarbiyahnya. Kan ulama kita ini kayak wirid itu kan mendidik. Bahkan dalam riwayat di saat baginda Rasul itu wirid, subhanallah babar itu sampai kata sahabat sampai kedengaran di luar masjid. Sahabat itu mendengar baginda Rasul berwirid setelah sholat, terdengar dari luar masjid. Logikanya loh, logikanya. Kalau ada sahabat mengatakan mendengar sampai di luar masjid, ya mosok wiritane meneng, ya kan? Ya ora apa-apa, ya kan? Logikanya kan begitu. Oh, Rasulullah itu juga berwirid karena ada sahabat yang mendengarkan sampai di luar masjid. Ya itu sudah ada nilai tarbiyahnya, dan Allah melihat, berarti Allah itu menilai itu akwalnya itu kan apa yang kita katakan, yang kita ucapkan, ini Allah melihat, maka akan menjadi nilai pahala. Ini yang diambil Imam Syafi'i. Apa yang kita lakukan ini sudah nyata ada nilai, cuma bagian akwalnya, lesan. Ini kan ulama akan beda pendapat. Kalau niat tidak harus usolli, kan tidak harus begitu. Ada yang mengatakan begitu, ada yang mengatakan ya usollilah, ya kan? Ya usollilah, ala tidak usah. Ya usollilah, tidak usah. Yang lainnya tidak usah. Dan itu punya dalil masing-masing. Itu tidak ada yang salah. Cuma kita bisa mengambil mana yang lebih istimewa, gitu nah. Mana yang lebih hati-hati, itu yang bisa kita ambil. Sementara sudah sah, sudah masyhur, kalau alimum bid'awin Allah sami'un basir. Allah itu maha melihat gerakan-gerakan yang ada di dalam diri, juga Allah itu mendengar gerakan-gerakan bahkan masih yang ada di dalam dada kita. Allah juga mendengar, melihat apa, mendengar apa yang kita katakan, dan itu dihargai semuanya. Nah,
dihargai semuanya, akwal kita. Sehingga dari itu Imam Syafi'i mensunahkan apapun yang kita niatkan disunahkan dengan pakai organ, pakai bibir. Nawaitul wudhu juga disunahkan, usolli juga disunahkan, segalanya disunahkan dengan dituntun bibir, karena keistimewaannya ini akan menuntun kepada hati. Hati ini siapa tahu keliru di dalam pelaksanaannya, kemudian dituntunlah dengan bibir ini untuk menuntun supaya mengingat terhadap hati supaya lebih enak. Nilai yang kedua, apapun yang kita ucapkan itu ada nilai pahalanya, mulut sebagai persaksiannya. Semuanya gerakan tubuh ini akan menjadi saksi terhadap ibadah yang kita lakukan di dunia. Jangan lebih untung kan daripada menang. Iya ya Allah, apa saksinya? Saya menang ae. Lha piye saksinya saya menang ae? Cuma hatinya bibirnya nggak kangki. Ini kan rugi kan? Rugi. Nilai tambahnya keuntungannya di situ. Di bibir kita akan menjadi saksi di saat nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya. Nah, jadi yang lebih ikhtiyat tanpa menyalahkan bukan menyalahkan yang lain. Dari 4 madhab itu yang paling ikhtiyat, yang paling hati-hati itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk muda, tapi sekaligus sebagai guru dan murid daripada Madzhabul Arba'ah. Hebatnya Imam Syafi'i. Maka itu adalah tamsilan. Tamsilan itu adalah gambaran dari kesempurnaannya ilmunya Allah, sehingga Allah itu mengetahui terhadap apa yang dilakukan oleh hamba, mengetahui apa yang diucapkan oleh hamba, dan juga melihat gerakan-gerakan, keinginan-keinginan daripada seorang hamba sebagai wujud pendekatan betapa dekatnya Allah dengan hamba. Inna Allah ni'ati, bahkan pada bahasa Allah itu seiring dengan prasangka hamba. Ini yang sangat susah itu. Ya. Dinyatakan Allah itu sesuai dengan prasangka hamba. Kalau orang itu hari-hari ngeluh, akhirnya ya dikabulkan memang. Hari Allah tidak punya duit aku. Tidak punya uang ya aku, tidak punya. Lagi sama saja berdoa, bro. Halo guys. Jadi Allah itu sesuai prasangka hamba. Misalkan kita nggak punya duit, kita melarat, jangan mengatakan di depan pada orang lain saya melarat. Kenyataan ya tenanan ya. Tapi jangan itu sebagai selalu diucapkan. Terus kita tuh pede aja lah, bangga walaupun tidak punya duit, gampang, ya kan? Gampang, walaupun kita susah, jangan perlihatkan susah, sesuai umur, padahal kenyataannya ya susah. Di happy aja sudah. Guyu lah enak uang, guyu dewe. Jadi pertontonkanlah, perlihatkan, dan itu makanya. Karena itu doa. Itu orang kok selalu ngeluh, apalagi ngomong bukan duit aku, nggak punya bentar nggak punya duit ya, nggak duit tenanan kau bro. Susah aja, ya susah tenanan. Itu kok pernah ya? Jadi ya happy aja lah. Makanya apa yang ada dalam diri kita, unek-unek kita, prasangka kita itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama halnya orang yang semacam itu ngeluh dengan keadaan, dengan akhwalnya. Allah kan sudah tahu di sini. Tamsil min kamali ilmihi, dengan ilmunya Allah, akhwal manusia, keadaan manusia, aimanakan, semuanya terlihat. Semuanya terlihat, model kayak apa, Allah itu tahu kok. Allah itu tahu.
Sehingga dengan begitu apa yang menjadi unek-unek kita, perasaan kita menjadi doa. Jadi seakan-akan kalau orang itu ngeluh dengan keadaan, kan sama halnya orang itu tidak percaya kalau Allah itu adalah zat yang kodrat-iratnya tanpa ada batas. Kekuasaannya Allah itu kan tanpa batas. Orang yang selalu ngeluh sama halnya nggak mengakui bahwasanya semua apa yang kita lakukan, keadaan ini adalah yang mengatur Allah. Kan begitu bahasanya. Nah, samanya tidak terima. Lawang kita nggak terima sama Allah tuh dari mana jalannya? Tidak ada jalannya. Ya. Karena kita tidak punya kok. Dari mana jalan tidak terima? Ada kata yang punya, misalkan ini sepeda punya kita, orang pinjam, enak betul kok, bisa aja melarang kita, karena merasa kita punya sepeda, kita punya motor, nah, bisa kita ngomel. Tapi kalau bukan milik kita, dari mana jalannya kita ngomel? Nah, ya belak-belak ya. Nah. Kalau ada orang nggak mengakui kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya kacau hasilnya. Berarti kan syirik ini terjadilah satu syirik khafi, perbuatan syirik yang samar. Dan syirik khafi itu selalu ada pada dalam diri kita, kan selalu ada, mau diakui kan enggak, syirik khafi selalu lewat. Contohnya ini, kita ke mall, kira-kira membawa ATM dengan tidak PD mana? Bawa. Keren. Biasa aja dong jadi. Kita jalan-jalan lebih pede bawa duit. Ya enggak kira-kira? Ya gambarannya begitu, berarti lebih percaya dengan duit, ya kan? Ngomong-ngomong IP lambe mutok ngono balik ya ngono. Mesti ngomong ya ngono modho. Lah sama. Artinya syirik khafi terlalu ada dalam diri. Yaitu memang sadar manusiawi. Jangan menyandarkan kekuatan itu kepada benda. Jangan menyandarkan kekuatan kepada makhluk. Ini kan rata-rata kita. Cermati ya bahasa saya tuh kita. Jangan berarti kok saya ngomong terus enggak. Ini bahasa ilmu-ilmu yang memang disampaikan oleh para ulama. Lah kita ini kan belajar. Nah, jangan pernah usah sangka Rofi itu pokoknya enggak, Rofi pada kuculuke yo anu. Podo kita itu kemplong apa ini ya kan? Sama. Kita udah belajar. Ini ilmu itu dari para kiai. Nah, terus saya ini hanya menyampaikan aja bahasanya Pak Kiai, bahasanya ulama itu begini loh. Ayo kita belajar bersama-sama. Nah, kalau bahasa nanti Pak Rofi pinter, kampret kalau biye, podo kita ini ya kan, kita sama-sama belajarnya. Jadi tidak ada yang namanya guru, tidak ada. Kita sama-sama sebagai murid daripada musonep. Nah, ya cuma porsinya sama, sudah sampaikan baginda Rasul dulu, belajar kelingan. Orang kalau toh memang di depan silahkan di depan. Ayo, tidak apa-apa, gantian tidak masalah, saya itu fair. Darudin aja terus ini. Tapi yang kiamat di sini ya kan? Bisa. Oh bisa sih. Iya. Lah kayak begini saya kan sudah terlanjur masanya, terlanjur pernah belajar itu. Akhirnya ya beban. Andai kata mendingan menggoblok kok mendingan. Bener kowe enak menggoblok ya. Kuruntal dulu rantai tak kemana apa-apa ya kan? Nah, ini takutnya mikir aja kan? Nama goblok bermanfaat gimana bro? Bisa begitu. Lah kan ya enak toh, mau goblok kurang ditanggungan apa-apa, karo-karo mau ngono wong liyane goblok sembarang oh ya padha-padha goblok kayak gitu. Lah ini kan ruwet nah. Mau ndak disampaikan di pernah belajar, akhirnya dosa kitman, menyembunyikan ilmunya ya beban juga. Apalagi sama saya sudah diwasiati kalau sudah di luar pesantren ngedepo dampar ya iki lho dampar iki. Ini dampar ini
Ngedep dampar ya begini nih, ngajar ikro, ngajar begini, ini ngedep dampar. Ini kan sudah wasiat dari pasangan saya, dari guru-guru sana. Terus kita nggak melaksanakan, piye itu San? Mau nangis karep-karep mau goblok gak boleh ra urus lah. Iso kena kepret duluan malaikat ya kan. Nah, jadi begini jangan dikira Rofi iso endah. Beban aja sebenarnya ya. Gantian ndak mau bergilir ya. Iya. Kira dari sana ya kan. Ayo ke pondok penae kan yo. Pondok penae tapi ya boleh malik masjid iki. Berapa lama belajar? Nah itu jadi orang enak sing pinter sing sebab kabeh goblok ya. Justru Ramadan itu mendidik kita kegoblokannya supaya kita nyadar gobloknya ya Ramadan iki lho. Ya kan? Itu menyadarkan kepada kita. Lagi pinter didik, sok-sokan. Lagi duwe harta benda didik, lagi punya amal didik, kabutan hilang kabeh teman. Karena tidak meyakini di sini ini. Kalau meyakini semacam ini, bahasanya, yo apa kayak, wah ini korip. Kalau Allah dekat, kalau nyadar Allah tuh dekat, ya, tanpa batas, tanpa ada satir, tanpa ada penghalang di antara kita. Bahasanya begitu. Apa yang bisa kita perbuat? Tidak ada, karena kita selalu dipantau. Kita selalu dalam pantauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak punya apa-apa. Maka bahasa sebagaimana kemarin, bahasa saya ini akan musnah, tenggelam di dalam kehambaan kita. Tidak ada bahasa saya itu tidak ada. Karena memang tidak ada. Saya itu hanya Allah. Yang punya bahasa saya itu hanya Allah. Halo, aku salah pikir nek, aku bisa sesat iku. Nah, contohnya begini, saya diperlihatkan oleh Allah. Di mana kitanya? Manusianya di mana nih? Saya dijalankan oleh Allah. Manusianya di mana nih? Ada enggak manusianya? Angel. Ini nanya lagi jadi orang goblok. Saya misalkan nih, saya diberi uang oleh Pak Rofi'i. Sama punya uang enggak hakikatnya? Halo. Angel. Posisi si A enggak punya apa-apa, misalkan enggak punya apa-apa, terus akhirnya punya. Dia ngomong, oh saya diberi uang sama Pak Rofi'i. Hakikatnya orang yang saya beri tadi punya apa? Tidak punya apa-apa. Hilang dianya. Cari tahu kemana. Jadi kita ini saya diperlihatkan oleh Allah. Saya bisa melihat. Ini bahasanya sebenarnya bahasa tasawufnya itu bukan bahasa manusia. Karena yang punya hak untuk bisa melihat itu hanya Allah. Hak punya berbicara hanya Allah. Hak bisa mendengar itu hanya Allah. Nah kita itu hanya cerminan daripada zat-zatnya Allah itu. Hakikatnya kita tidak bisa melihat. Hakikatnya kita tidak bisa berjalan. Hakikatnya kita tidak bisa ngomong. Akhirnya Allah memberikan gambar tamsilan. Wis, saking gobloknya kita ini, akhirnya Allah kasih tamsilan. Kulo deloken, bocah mulai lahir nggak bisa ngomong. Punya mulut nggak? Punya mulut tapi tidak bisa ngomong. Allah menunjukkan orang yang buta. Apakah orang buta tidak punya mata? Punya, tapi mengapa tidak bisa? Nah, Allah menafsirkan lagi,
pucat sampai di akhir hayat. Manusia yang baru meninggal, milik Allah diambil, milik manusia harta dunia masih tertinggal. Motone loro utuh, kupingnya loro utuh, irungnya ya utuh, mulutnya ya utuh, semua gerakannya utuh, tangannya utuh. Apa yang dia bisa? Tidak bisa ngapa-ngapain sama nedik ini kayak muat. Lumayan terus sama nucel-nucel sama nedik ini kok ora obah. Lek sampai obah sama mesti belayu. Nah kenapa? Karena milik Allah sudah diambil. Baterainya berupa roh itu kan baterai kan, baterai kita. Pasang roh ceklik, nah baru fungsi kabeh. Baterai cabut, tengkling. Orang yang ngopo-ngopo. Nah, itu kok mati? Woi. Woi. Itu nggak ada iklan. Oh, baru harus diambil baterainya ya? Iya. Alhamdulillah. Nyimak itu. Haji Jawan. Nah. Kembali lagi. Nah, itu. Jangan dikira hal semacam itu sudah gampang. Itu sangat penting. Nyadari setiap saat begitu itu penting banget. Luar biasa pentingnya. Akhirnya apapun yang kita lakukan merasa bukan kita yang melakukan. Ibadah setinggi langit pun, sebaik apapun, kita tak pernah mengakui bahwa ibadah kita ini baik. Sedekah kita setinggi gunung, tidak pernah mengakui kalau kita itu bersedekah. Itu hebatnya di situ. Nah, rata-rata kita itu kan menghilangkan Allah, membanggakan terhadap diri, menghambakan kepada hamba. Oh ini sakit berarti, sakit ini. Jadi sama-sama meneriakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Hamidah, ada Hamidah? Hah? Oh, Anu ya. Enggak ada. Sudah dapat. wa ba'dil ibad wa aqwalihim matlahihim ala akhwani bi khalihim min aqrab makane ruya ana arabiyan jahilan nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah aqrib rabbana fatajah ambaidana wa nasrati hadil ayat. Jadi termasuk asbabun nuzulnya daripada ayat ini ada seorang sahabat Bu Halimah. Ada Halimah? Oh enggak ada. Nyimak di HP dia. Tahu berarti dia. Nyimak di HP. Jadi asbabun nuzul daripada ayat ini, ada sahabat datang kepada Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat, apakah jauh? Saya kalau berdoa bisi-bisi apa? Teriak, itu bahasanya. Sahabat itu tanya. Begitu kepada Rasulullah, maka langsung turunlah ayat ini. Fa idza sa'aka ibadi fa inni qarib ujibu da'watata idza ta'ada falasatuli wal nabi. Pak Bandi, Kampung Timur. Ya. Bu Ismiati. Siapa Ismiati? Istrinya. Oh, Kupon dong. Oh, iya. Poponnya nggak hadir. Nggak ada bilangnya. Nah, alhamdulillah ya. Inilah, jadi ayat ini mendidik kepada diri kita supaya kita lebih sadar lagi bahwa hakikatnya kita ini adalah bagaikan kentut. Teman tahu kentut? Nah, kentut kan? Bahasanya tidak ada apa-apa, tidak, semuanya adalah dalam kehampaan.
semua dalam kehampaan. Yang ada, yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya sebagai gambaran saja, yang memang tidak akan mungkin sesuatu yang ada diadakan kepada yang tiada. Adanya ada karena ada yang mengadakan, wujudnya ada karena ada yang mewujudkan. Maka sesuatu yang ada pasti akan diadakan kepada yang ada. Kalau tidak ada, tidak mungkin diwujudkan sesuatu yang tiada. Empuk, aku yo bingung. Ada. Autonya ada. Ada dan tiada itu. Iya. Wes sama nangen-nangen dhewe ya. Heeh. Oh, malam 27 kayaknya. Nunggu khataman Quran. Bapak kurang berapa juz? 11. Oh, 11 itu 3 hari. 2 hari selesai itu. Tapi yang bagus itu 29 ya. Malam 29 kayaknya. Nah. 2 hari lagi. Kok 2 hari lagi? Ini 24 Kiai. Oh ya kan. Oh iya. 29. Sabtu 29 dan Sabtu. Nah, tahu-tahu takbir kan. 27 kali ya. Hah? Oh ya. Ya kalau tamat khatam 27 lah ya. Des kasih habis Des ke taman Des. Malaman. Nanti lihat nanti. Ibu-ibu kurang berapa juz? 27. Oh, sekali lagi khatam. Nanti ada Nanti aja. Ya tinggal nanti waktunya. Insyaallah 27, kalau belum ya 29. Demikianlah, semoga apa yang bersama-sama kita kaji lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semoga dijadikan hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.